Shalom, selamat pagi Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai kegiatan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kita membawa kehidupan kita sepanjang hari ini dalam Tuhan. Kita rindu Tuhan menyertai, Tuhan memimpin kita sepanjang hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang, penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan kami boleh bangun dan kekuatan baru daripada Tuhan. Sebelum kami akan menjalani lebih lanjut hari kami di hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon petunjuk Tuhan, bahkan kekuatan Tuhan di dalam setiap langkah kami, agar apa yang kami lakukan di hari ini itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan kami hikmat-Mu dalam kami merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari renungan harian. 2 Petrus 1 ayat 16 demikian firman Tuhan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Amin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dongeng memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh, atau kata berita dan sebagainya yang bukan atau tidak benar. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. Mereka menjanjikan pendengaran dan kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan yang menina-bobokkan, khotbah yang tidak membuat tertawa, khotbah yang bisa membuat tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Tetapi disadari gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tetapi tempat mencari hiburan penghilang kepenatan. Akhirnya gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Para pelayan Tuhan pun saat menjalani tugas pelayanannya seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tampak spiritual. Para pembicara menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang tidak dapat diterima dan menyenangkan jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan keras yang berisi teguran dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Ini adalah jebakan iblis. Padahal teguran keras firman Tuhan bertujuan membangunkan kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang dilatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai 14. Dari renungan kita, dari salah satu renungan firman Tuhan yang
mereka dan kita juga memiliki pertumbuhan di dalam Kristus.